Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Peristiwa ini dimulai dari Sultan Syahrir yang mendengar kabar dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. To sign the instrument of surrender at the places indicated. Ini adalah berita yang sangat bagus. Saya akan memberitahukan kepada para pemuda, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya mendengar berita yang sangat mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri. Itu berarti telah terjadi kekosongan di wilayah Indonesia. Itu merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Bung tadi, berbicara mengenai kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak akan lagi berkuasa terhadap Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usulan Bung, karena inilah waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan membicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana rapat ini kita cukupkan sekian. Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Khairul Saleh mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Bu, apakah Bung Karnonya ada? Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, kalau begitu, ayo silakan masuk. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa Bu ini datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berbicara katanya dengan Kang Mas. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati, kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka.
Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Biar saya ambilkan dulu. Tidak usah repot-repot, Bu. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang kalian ingin bicarakan. Ya, perihal apakah itu? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Begini, Bung. Saya mendengar kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, ini adalah waktu yang baik untuk kita semua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi militer Jepang yang berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Benaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Saya bisa menjamin berita ini, Bung. Saya sendiri yang mendengarnya. Bagaimana, Bung? Apakah Bung setuju? Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita hubungkan kembali bersama Soekarno dan Muhammad Hatta? Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ada di dalam. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa, Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Ya, ada. Seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Maaf, saya keasyikan ngobrol. Ayo masuk. Panggilkan dulu Kang Mas. Silakan, Pak. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf, Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu mengapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Saya berharap Bung tidak akan melakukan rapat dengan anggota PPKI. Karena saya takutkan Jepang nantinya malah mengetahui rencana kita ini, Bung. Kita tahu kan PPKI dibentuk oleh Jepang? Ya, saya tahu itu, bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan salah satu jembatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan dahulu dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi-tapian yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ada apa ini para pemuda dan tokoh Bung berkumpul di sini? Tak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan. Memang apa keinginan para pemuda itu? Kalau tidak salah yang saya dengar, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kita rundingkan masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju.
Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Soekarno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, yang saya takutkan nantinya terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer Jepang siapsiaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta ini untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda, kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Kemudian, para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendiri saya sendiri, bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian pada pendirian kalian, maka saya persilakan untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, jika memang begitu pendirian Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk tidak dipengaruhi oleh Jepang. Apa kalian setuju usul saya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasional itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif Hendradika, karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif Hendraningrat dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begitu bertemu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Oh iya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas tentang keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Bu, kok tamunya tidak ditawari minum dulu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Ngerepotin Bu, nggak usah. Terima kasih. Biasa saja. Jadi mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Fatmawati pergi ke dapur untuk membuat air minum.
Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Memang hal yang penting apa? Apa berkaitan dengan tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat kalian, Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Memang kenapa kami harus pergi ke luar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, saya ikut. Tapi saya pamitan dulu dengan Fatmawati. Soekarno pergi dan menemui Fatmawati di dapur. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas pergi bersama para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Mereka saya ikut. Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya Soekarno dan Fatmawati pun kembali. Maaf, Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya sudah, kita berangkat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju usul kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Pastikan kemerdekaan Indonesia ini secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Fatmawati yang melihat kejadian ini, kemudian ia menghampiri Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan kalian ini? Ia bertanya dengan penuh emosi yang meluap-luap. Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun, Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di kedua tangan pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan lagi dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Saudara Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Saya tidak adil apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak ada bagaimana. Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Kalau kita bicarakan baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan mencoba untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang bicarakan ini dapat dipegang? Karena yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok pagi harus dilaksanakan. Jelas, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Den Hendels. Kemudian Sayuti Malik menghampiri pelayan hotel. Tapi pelayan hotel mengatakan hotel sudah penuh. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan
Tuan Laksana Maida. Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Sesaat kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Laksamana Maeda. Malam Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami ini mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita tentang menyerangnya Jepang kepada sekutu itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu seorang pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Berarti Tuan menyetujuinya? Begini, kalau Maida menginginkan, apa boleh kami menyebut Anda? Boleh, memang. Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Sama sekali, lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, ayo sekarang kita buat naskahnya bersama di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya yang mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaliknya memang mereka yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu kita di sini. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan kata apa yang bagus ya? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus. Karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah kita ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang, di tempat para pemuda menunggu. Tim Melik pun mengetik naskah proklamasi. Selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Mereka memutuskan yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah itu, mereka membincangkan di mana tempat untuk membacakan teks proklamasi, dan kemudian mereka memutuskan untuk membacakannya di depan rumah Soekarno. Para pemuda telah berkumpul, mereka sudah tidak lagi mendengarkan Anda untuk membacakan proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Sudah silakan, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu sebentar lagi, kan sudah jam 10. Baiklah. Suhud tiba-tiba datang. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Itu kan sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Belum. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Wirana, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik Bung. Sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkannya sekarang juga. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno.
Ya begitu. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Ayo, bisa. Silahkan kita menuju halaman depan. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah dari bertahun-tahun yang lalu. Beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita dapat berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Ini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini ditandai pembacaan naskah proklamasi. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Bangsa dan kesatuan tanpa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kemerdekaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama antara pihak yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno